Kalau kameranya bermasalah, silakan konfirmasi lewat chat ya, bahwa kalian sudah mempersiapkan buku catatan dan pulpen. Oke, Rahmida, thank you. Yang lain silakan sambil nunggu yang teman-temannya ya. Anggi, apakah sudah kembali dari toilet? Oke, welcome yang baru saja join. Silakan disiapkan buku catatan dan pulpennya. Tunjukkan ke Mister lewat kamera ya. Oke, baiklah. Let's start our class today by having a prayer. Mari kita buka kelas kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Baik. I will share my screen to you. Ya. Apakah PowerPoint saya bisa terlihat? Bisa, Sir. Bisa ya, thank you for the confirmation. Let's start then. Mari kita awali dulu dengan vocab enrichment. Nah, Mister nanti tunjuk satu persatu ya untuk membaca ya. Enggak semua sih, karena cuma ada beberapa katanya. Oke, yang pertama yang Mister tunjuk, Dina. Hai Dina. Halo Dina. Halo. Dina, please read this word. Wave. What is the meaning of wave? Artinya apa, Sir? Ya. Sabar. Sabar, Sir. Apa artinya? Sabar. Yang lain juga boleh bantu, silakan. Bisa Gelombang. Apa Dina? Gelombang. Gelombang ya. Thank you Dina. Ya. The next is Nadeta. Halo Nadeta, can you open your microphone? Yes, sir. Okay, please read this word. Vibration. Vibration. Repeat after me. Vibration. Yeah, vibration. What is vibration in bahasa? Getaran. Getaran. Good, thank you Nadeta. Next adalah Norhalisa. Yes, sir. Okay, Norhalisa. Please read this word. Sound. Sound, good. What is the Suara, meaning of sir. sound? Apa? Suara. Suara. Thank you. And the last one, kita panggilkan Zahra. Halo Zahra, can you open your microphone? Iya, sir. Please read these words. Sound wave. Sound wave. What is the meaning of sound wave? Gelombang suara. Gelombang suara. Thank you Zahra. Oke, sir. Nah, materi kita hari ini nanti adalah berhubungan dengan
yang namanya sound wave, gelombang suara atau gelombang bunyi, gitu ya. Namun sebelum kita mengarah ke gelombang suara atau gelombang bunyi, mari kita review dulu sejenak. Nah, ada dua animasi di sini, kiri dan kanan. Manakah yang disebut wave? Which one called wave? Mana yang disebut gelombang ya, kiri atau kanan? Yang kanan. Yang kanan. Why is that? Kenapa yang kanan? Soalnya yang kiri itu yang kemarin bukan siapa sih namanya? Iya, yang kemarin. We call the left part ini adalah getaran ya, vibration. Ini vibration atau getaran. Nah, kalau yang di kanan wave, yang di kiri ini vibration, berarti apa ya bedanya ya? Kalau dilihat dari gerakannya ini apa sih bedanya? Boleh dijawab lewat chat, boleh dijawab langsung voice ya. Silakan, yang langsung voice boleh juga. Apa perbedaannya? Dari geraknya. Oke, kalau yang di kiri. Oh ya, ini dijawab Alicia nih. Yang kiri geraknya atas bawah. Kalau yang kanan? Kalau yang kanan gerakannya gimana nih yang kanan ya? Yang kiri geraknya atas bawah. Yang kanan ke samping bergelombang ya. Ke samping tapi sambil dia ke atas. Terus nih ada yang sebagian ke bawah. Ya benar-benar. Thank you Alicia Nurhalisa. Jadi itu ya bedanya adalah ke samping dia geraknya ke samping atau kalau dalam bahasa fisika ini namanya propagate. Apa artinya propagate? Propagate? Anyone remember? What is propagate? Apa arti propagate di bahasa Indonesianya? Propagate. Similar meaning with walk. Walking ya. Atau lebih tepatnya propagate itu diartikan dengan merambat. Nah, sekarang kita lihat gelombang tali dulu. Ya, gelombang tali ya. Mari kita lihat. Gelombang tali kita play dulu animasinya. Kita play dulu. Nah, silakan disaksikan bagaimana gerakannya. Nah, ini kurang lebih kayak gitu ya. The question is, which part is the vibration? Mana yang disebut dengan vibration? Atau bagian mana yang bervibrasi, bagian mana yang bergetar? Ingat, getaran dia tidak merambat. Tapi kalau gelombang, dia merambat. Yang bagian mananya dari gambar ini, yang dia disebut dengan vibration. Remember, vibration bolak-balik berulang-ulang. Gerakan talinya oke. Selain gerakan tali, ada dua komponen, tali dan batang. Batangnya bergetar nggak batangnya? Bisa disebut vibration nggak? Oh iya, besinya, maksudnya batangnya besinya. Bener ya? Nah,
Batangnya ini vibration. Bergetar. Nih, Mister tandai dulu. Nah, jadi kalau batang ini bergetar. Bergetar. Nah, kalau yang disebut gelombang itu yang talinya ini. Dia bergetar sambil, ya benar juga vibration. Bergetar, tapi sambil merambat. Rambat ya. Nah, kita lihat. Kita lihat. Set. Ini awalnya lurus saja. Nah, ini set, dia ikut naik, turun, merambat ke sana. Nah, ini bergelombang, berarti ya gelombang. Nah, melalui apa nih gelombang yang merambat ya kalau berdasarkan video ini ya? Gelombang itu kan getaran yang merambat. Melalui apa dia merambatnya? Kalau dari video ini. Set. Nah, getarannya merambat. Yang bergetar adalah besinya. Merambat melalui apa? Kalau dari gambar. Besinya bergetar. Besinya kan nggak kemana-mana tuh. Nah. Lewat tali, ya benar. Oh, harusnya listrik. Oke, nggak ada listrik ya di sini ya. Ini tali nih, tali. Tali dan besi aja. So, lihat batangnya doang yang bergetar, tapi melalui tali getarannya itu kayak disalurkan gitu. Nah, jadi bentuknya kayak gini bergelombang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan gelombang tali, itu kan dia getarannya merambat melalui tali ya. Kalau suara atau bunyi, gimana ya merambatnya ya? Nah ini ada sedikit animasi gitu ya. Bahwa ternyata gelombang bunyi itu juga merambat. Gimana merambatnya? Mari kita lihat. Nah ini. Nah, merambatnya gimana nih? Kalau dari gambar ini merambatnya melalui apa dia? Ini ibaratnya yang bulat ini kayak speaker lah ya, speaker. Kan bergetar tuh. Nah, tapi kita bisa dengar bunyi nih. Apa ini ya? Yang hijau-hijau ini apa ya? Melalui suara, melalui sound. Oke. Kita luruskan dulu istilahnya ya. Sound itu adalah yang merambat. Sound itu yang merambat. Nah, melalui apa dia merambat? Kalau dari video kan berarti melalui ya. Ini ya. Titik-titik hijau ini ya. Kalau kalian lihat titik-titik hijaunya ketika dia speakernya ini bergetar, titik-titik hijaunya gerak kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu ya. Padahal kalau di dunia nyata nih berarti titik-titik hijaunya apa ya? Suara speaker sampai orang, ini ada apa sih di antara speaker sama orang nih? Ada apa? Dari getaran, yes, getarannya adalah dari speakernya. Getarannya dari speaker. Getaran dari speaker merambat melalui apa? Ada apa di antara speaker sama orang yang mendengar itu ada apa ya di antara mereka tuh? Weh, Dina, udara, benar banget. Udara ya, jadi ini video ini adalah menyatakan bahwa partikel-partikel hijau ini adalah partikel udara. Ketika ada objek yang bergetar, partikel udara juga ikut gerak nih. Gerak, merembet, 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 merambat sampai akhirnya ke telinga kita. Gitu ya. So, kita dapat sifat yang pertama, bahwasanya sound wave propagate through medium. Medium itu media rambat ya. Siapa media rambatnya? Kalau kita sehari-hari itu adalah
udara. Mediumnya adalah udara. Nah, ini bisa dilihat lagi ya. Ini kalau ini animasi partikel udaranya putih. Nah, gerakannya kanan kiri, tapi dia bergeser, terus makanya bisa sampai ke telinga kita. Tuh, sifat pertama. Nah, sekarang mari kita menuju ke sifat keduanya. Wah, ada gambar apa ini? Ruang tertutup ya. Ada yang pernah sendirian di rumah, ditutup gitu, atau di kamar, atau kalau nggak di rumah, ada yang pernah wisata ke gua? Oh, di rumah tiap hari nih. Di rumah sendiri ya kan, pas kelas online gitu kan, ditutup. Pernah nggak kalian pas sebel gitu ya, teriak gitu, teriak dalam ruangan yang kosong, terus tertutup, atau di dalam gua gitu ya, teriak. Apa yang terjadi pada suara kalian? Bergema. Bergema, benar, bergema. Bergema, nyaring, bergema, wing, wing, wing gitu ya. Hai, hai, kayak ada yang bales gitu. Nah itu menandakan apa ya suara kita? Terpantul ya, benar Dina, thank you. Terpantul suaranya, gara-gara nabrak apa ya? Kok bisa terpantul ya suaranya ya? Memantul kembali. Tuing. Jadi kita bisa dengar. Iya benar, nabrak dinding. Dinding-dinding gua atau dinding-dinding ruangan, tergantung kalian di mana gitu ya. Jadi kalau ada benda padat di situ, dia bisa memantulkan suara kita. Makanya ada gema, kayak ada yang balesin gitu ya. Sama kayak kita, wah ngajak berantem nih orang. Padahal dia suara kita sendiri yang memantul. Nah, sifat kedua itu dinamakan pemantulan atau reflection. Sound wave can be reflected by dense material. Nah, ada dua ya sifatnya ya, sudah ya tadi ya. Yang pertama merambat melalui medium. Kedua, dia bisa dipantulkan melalui by dense material. Ada yang tahu arti dense? Artinya apa ya ini dense ya? Nah, dense itu artinya adalah rapat ya. Contohnya adalah benda-benda padat itu rapat. Jadi kalau rapat, nggak banyak rongga-rongga. Kalau banyak rongga, apa yang terjadi pada suara? Tembus aja gitu kan. Kalau rapat, dia akan mantul. Nah, sekarang kalau misalkan Mister punya kasus ini ya. Ini misal di ruangan nih, tanpa atas. Ini yang hitam-hitam ini tembok. Terusnya ada speaker nih. Satu orang warna hijau di kiri, yang pakai baju merah di kanan. Siapa yang akan mendengar suara speaker lebih keras kira-kira? Baju merah. Yang baju merah, kenapa Nurhalisa? Karena ada sound sama itu. Gimana? Suaranya putus-putus, Nur. Coba diulangi lagi. Kenapa yang merah lebih keras mendengar suara dari speaker ya? Dekat sound. Oke, dekat sound. Kalau misalkan nih, yang baju hijau ini, Mister deketin lagi ke sini, yang baju hijau ya. Mister gambar warna hijau. Nah, set. Nah, di sini. Siapa yang akan mendengar suara lebih keras? Jadi nih, lebih dekat nih sekarang yang hijau nih. Oke, sambil dipikirkan. Kalau Alicia, kenapa yang merah Alicia? Halo Alicia. Cek-cek, ini suara saya ya, yang ini ya. Itu, Sir. Gimana? Soalnya yang merah dekat sama si sound. Dekat sama si sound. Coba ini misal
Anggap aja jaraknya sama deh. Nah, anggap aja jaraknya sama. Anggap aja jaraknya sama. Berarti siapa yang akan mendengar speaker lebih keras? Tetap baju merah. Kenapa? Kenapa Nurhalisah? Nah ini kenapa nih? Tetap si baju merah. Alasannya? Tetap ke merah, soalnya arah soundnya ke merah ya. Kalau gambar, ini arah soundnya ke merah ya. Oke, katakanlah ini soundnya ke segala arah gitu ya. Soundnya katakanlah ke segala arah. Jadi mau yang di atas, mau yang di bawah, kanan, kiri, depan, belakang, ke segala arah. Oke, sama alasannya ya. Nggak apa-apa. Bener juga. Tapi katakanlah ini soundnya ideal, jadi bisa ke segala arah dia, ke segala arah. Sama, seimbang ke segala arah. Siapa kira-kira yang mendengar suara speaker lebih keras? Si merah atau si hijau? Yang lain silakan ya kalau ada ide ya. Yang warna hitam itu tembok. Ya, yang warna hitam itu tembok. Dinding. Katakanlah jarak yang hijau dan merah ini sama ke speaker. Kemudian speakernya bisa memancarkan suara ke segala arah sama besar. Posisi soundnya ke segala arah. Jadi dia dianggapnya ke arah kita gitu. Bukan ke arah si merah maupun ke arah si hijau. Jadi ke arah kita. Posisi soundnya. Gitu. Suaranya bisa kemana aja sama besarnya. Yang membedakan apa nih di sini? Antara si merah sama si hijau. Jarak sama. Soundnya dianggapnya menghadap ke kita. Berarti tidak menghadap ke merah maupun hijau. Oh, sama-sama nyaring. Oke, ada ide yang lain? Ya sama-sama nyaring ya. Kalau misalkan adanya tembok ini, kira-kira pengaruhnya apa ya? Menurut Nurhalisah, kalau ada tembok jadi suaranya lebih kecil. Nah, siapa ini? Siapa nih yang lebih kecil? Hijau atau merah? Hijau. Berarti hijau mendengar suara lebih kecil ya, karena ada tembok atau dinding. Loh, emang kemana suaranya kalau ada tembok sama dinding? Kok bisa ada yang hilang? Warna Rahmida juga hijau. Oke. Suaranya jadi ke tembok. Ya benar, suaranya jadi ke tembok. Kalau ke tembok, artinya yang ke hijau ini berkurang gitu ya berarti ya. Atau ada ide yang lain? Oke, itu dari Nurhalisah. Kalau yang lain, pengaruh tembok ini gimana kira-kira? Rahmida mungkin atau yang lain? Dina? Apa ya pengaruh adanya tembok ini ya? Penghambat, oke. Penghambat ya, baik. Coba kita review lagi ya. Nah, kan kalau kita teriak di ruangan gitu kan, ada gema atau di gua itu ada gema, ada suara memantul.
Siapa yang memantulkan suara? Dinding. Nah, berarti kalau ini ada dinding, apa yang terjadi pada suara gara-gara tembok nih? Mantul. Jadi sebagian suara mantul sehingga yang terdengar oleh si hijau ini hanya sebagian saja. Tadi menghambat, berkurang itu benar juga. Tapi karena salah satu alasan yang berdasarkan sifat-sifat tadi adalah dia memantul suaranya. Sampai sini mantul, tuing. Siapa dong yang dengar sisanya? Si merah, ya gitu. Jadi merah makin besar yang dengar. Gitu ya, memantul. Nah, sekarang mari kita diskusikan sebuah kasus. Ah, ini. Gambar apa ini? Nah, saya mau fokus ke sininya ya. Oh, ini. Nah. Speaker masjid atau toa gitu ya. Penasaran sih Mister nih dengan toa ini. Kenapa ya? Kenapa toa masjid itu diletakkan selalu di atas, di luar masjid dan sebelah atas biasanya. Kalau dijelaskan pakai sifat perambatan sama pemantulan gelombang bunyi gimana? Buat kalau azan orang dengar, agar suaranya terdengar, benar banget, agar suara terdengar. Nah kira-kira nih ya, kalau toanya ini ditaruh di bawah, orang yang dengar banyak atau sedikit? Kalau naruhnya di bawah. Sedikit. Nah, kenapa kalau di bawah suaranya orang yang mendengar sedikit ya dibandingkan di atas? Kan suara misal kita lihat ya. Itu kan kalau masjid, nih anggap aja nih masjidnya. Mana yang gambarnya ya? Misal masjid kayak gini nih, set. Ini misal toa. Ini juga toa katakanlah. Oke. Terus ini ada bangunan-bangunan. Bangunan-bangunan ini orang-orang ya. Ini orang-orangnya. Wah. Ini kalau di atas, suaranya kayak gini nih. Tapi kalau ditaruh di bawah, apa yang terjadi pada suaranya? Ini jadi yang merah. Nah, sebelum kena orang ini, dia kena apa dulu nih kalau di bawah letaknya? Sebelum nyampe ke orang, dia kena apa dulu ya kalau letaknya di bawah ya? Oh, ini Nurhalisa ini bagian kalau di dalam suaranya jadi ke tembok gitu ya. Kena dinding kalau di bawah. Berarti kalau kena dinding apa yang terjadi pada suaranya? Kalau di atas udara nyebar. Nah, kalau di bawah mantul dulu. Kalau di dalam juga sama, suaranya ke tembok, jadi nggak tersebar gitu ya. Benar. Nah, ini pemantulan nih. Jadi ditaruh di atas sama di luar supaya suaranya itu lancar, nggak kena dinding-dinding, nggak mantul-mantul, agar jangkauannya luas gitu ya. Nah, yang ini tadi udah dijawab sama Nurhalisa. Good job. Gitu ya, mantap-mantap.
Apa yang akan terjadi jika toa berada di dalam ruangan masjid? Dia kena tembok-tembok yang mantul-mantul tuh nggak kedengeran kalau di dalam. Gitu. Sip. Jadi ini salah satu alasan kenapa ya suara sumber-sumber suara informasi itu selalu ditaruh di bagian atas. Bahkan beberapa masjid ada menaranya sendiri gitu ya, biar lebih luas jangkauannya. Gitu. Oke. Sampai sini sifat 1 dan sifat 2 ada yang mau ditanyakan? Terus stop share dulu bentar ya. Nggak ada? Oke, mari kita lanjut. Baik. Nih, Mister ada sedikit video. Silakan didengarkan ya. Biasanya di mana kalian lihat video kayak gitu? All around. Bioskop ya, XX1. Bioskop, wah, ada bioskop udah buka tapi social distancing. Bioskop. Nah, kita kan bahas sedikit nih tentang speaker Dolby Atmos gitu ya. Keren banget Dolby Atmos nih. Ini ada di bioskop. Wah nih, lihat nih ini gambar ya. Mister dapatnya gambar yang paling bagus yang ini sih. Nonton di laptop aja kata Rahmida ya. Tapi efeknya tidak sedahsyat Dolby Atmos ya suaranya ya. Nih ada banyak banget ya. Nih semuanya speaker nih. Silakan. Kenapa sih di bioskop perlu speaker banyak dan tersebar di setiap sisi dan sudut maksudnya ya, sudut ruangan? Kira-kira kenapa ya? Silakan. Share your thought. Kenapa ya perlu speaker yang banyak dan tersebar? Ujung posisi paling mantap, telinga sunging, jantung berdetak kencang. Oke. Itu yang di ujung ya? Pertanyaan Mister ini nih, kalau banyak gimana? Biar dengarnya jelas banget. Oke. Biar dengarnya jelas banget. Kenapa harus banyak dan tersebar? Kan kalau jelas aja sebenarnya satu speaker cukup ya. Kita di laptop itu cuma speaker laptop aja cukup atau satu speaker eksternal gitu ya. Woi, kata Alicia biar merata ke seluruh ruangan gitu. Oke. Good job. Berarti kalau misalnya speakernya cuma ada 2 nih misal ya. Di bagian sini, ini depan berarti ya. Bagian depan ini sama ini. Apa efeknya bagi penonton yang di belakang? Kurang jelas. Kenapa Alicia kurang jelas? Yang di belakang? Bagi yang di sini nih, misalnya duduknya sini nih, oh aman aja dia. Tapi kalau duduknya di sebelah sini, tapi di bagian sini nggak ada speaker ya, speakernya cuma yang Mister lingkari merah ini. Jadi kurang jelas. Sini terdengar jelas nih suara bagi yang orang ini. Kalau speakernya di depan doang, kalau di sini aduh nggak kedengeran gitu ya. Nggak kedengeran. Kalau kalian nonton konser gitu kan biasanya di belakang panggung tetap dikasih speaker biar yang di belakang dia terdengar
kan gitu ya. Kalau cuma di depan doang ya, aduh yang belakang kasihan nih, jauh jaraknya nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya. Kemudian nih, oh ini ya nih, lebih banyak speaker lebih seru. Iya bener, ini salah satunya loh, salah satu alasannya gitu. Lebih seru makin banyak speaker, itu suaranya tuh bisa diatur. Diatur speaker mana yang bunyi, speaker mana yang memelan, gitu-gitu. Itu lebih advance. Nah, tapi alasan dasarnya adalah yang tadi ya, makin banyak biar suara terdengar merata. Karena kalau cuma depan doang, kasihan yang belakang nggak kedengeran. Gitu ya. Nah, sampailah kita kepada sifat yang ketiga. Ini dia. Keras lemahnya bunyi, atau di sini kita sebutnya intensitas bunyi ya, dipengaruhi oleh banyaknya sumber bunyi dan jarak pendengar dari sumber bunyi, atau jarak sumber bunyi dari pendengar. Nih. Nah, kalau yang di atas nih, semakin banyak sumber bunyi, maka intensitas bunyi akan semakin apa? Atau suara bunyi akan semakin apa? Keras, pelan, besar, kecil? Yang ini, semakin banyak sumber bunyi, makin banyak speakernya, suaranya akan semakin apa nih? Keras, nyaring, iya benar. Makin kenceng ya, berarti intensitas bunyi akan makin tinggi, atau besar, atau keras gitu. Kalau jaraknya yang makin besar, kalau jaraknya yang makin besar, suaranya gimana nih? Makin keras, makin tinggi, atau oh iya, makin kecil ya, suaranya akan makin kecil. Kebalikan. Nah, jadi kalau banyaknya sumber bunyi ini kita misalkan N, intensitas bunyi kita misalkan I itu berbanding lurus dengan N. N-nya naik, I-nya naik juga. Tapi kalau jarak, kita misalkan R, intensitas bunyi kita misalkan I, berarti ini berbanding terbalik dengan jarak. Berbanding terbaliknya, kebetulan di sini adalah kuadrat. Gitu, sesuai dengan persamaan ini. Jadi kalau secara matematis, ini bukan rumus sama dengan ya, cuman kesebandingan aja. Jadi nggak bisa buat ngitung. Cuman bisa memperkirakan, oh kalau N-nya naik, berarti I-nya naik juga. Sebaliknya nih, kalau R-nya naik, kalau misalkan R sama dengan 1 gitu kan, I kan akan 1 juga. Tapi kalau R-nya sama dengan 2, kita masukin R-nya. 2 pangkat 2, 4. I-nya jadi 1/4. Oh iya, R-nya makin besar, I-nya makin kecil. Gitu. Wow, apakah akan bertemu rumus baru di minggu depan? Oke, mungkin untuk pelajaran kali ini sampai sini dulu aja ya. Untuk mengeksplor rumus ini lebih jauh, kita akan bahas minggu depan. Nah, jadi nggak ada rumus baru minggu depan, tenang Rahmida. Ini rumusnya. Silakan dicatat dulu. Atau di screenshot aja ya, biar cepat ya. Ternyata waktu sudah menunjukkan 10.43. Udah di SS atau dicatat? Udah? Good. Sekarang sebelum kita tutup kelasnya, mari kita reflection dulu. Reflection ya, pemantulan. Apa sifat-sifat gelombang apa saja yang kalian pelajari hari ini? Ada berapa tadi ya sifat-sifatnya ya?
Memantul, bergema. Oke, itu salah satunya. Ada 3. Coba sebutkan 3. Apa aja ya 3 ya? Berkol-kolah. Bergema, berkol-kolah. Oh, bergetar. Oke. Merambat, memantul, dan intensitas bunyi. Oke ya. Intensitas bunyi yang ketiga ini ya. Ketiga belum kita explore. Kita akan explore besok. Nah, terakhir, let's have some reflection. Apa sih yang bisa kita pelajari dari gelombang gitu ya? Nah, ini kalau Mister ngambilnya ini ya. Gelombang bunyi, merambat, memantul. Akan terpantul kalau terdapat penghalang, gitu ya. Seperti dengan kesuksesan gitu. Akan mantul nih kalau ada penghalangnya ya. Nah, silakan tuliskan di kolom chat private aja. Private aja. Habis ini kita tutup. Private aja 2 jawaban pertanyaan ini. Menurut kamu apa hal yang menjadi penghalang kamu menuju kesuksesan untuk saat ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk menghilangkan atau mengurangi penghalang tersebut? Silakan dituliskan di kolom chat ya. Check-in biar nggak belajar online lagi katanya Ramidai. Silakan jawab di private chat aja. Ada 2 ya pertanyaannya ya. Apa hal yang menjadi penghalang kamu? Sumpah di rumah, oke. Apa yang akan kamu lakukan? Kemageran ini katanya. Siva nih, kemageran ya penghalangnya ya. Wah. Berarti supaya nggak mager apa yang harus Siva lakukan atau teman-teman yang lain lakukan? Silahkan tuliskan ya. Kita akan tutup 1 menit lagi. Mister kasih timer 1 menit ya. Habis ini kita closing. Closing. Jadi agak cepat ngetiknya. Yuk, ngetiknya yuk. Oh, ini penghalangnya nih. Penghalangnya ini. Online saya bosen. Kalau offline saya di kelas tidur. Wah, berat nih penghalangnya nih. Nah, ini kira-kira gimana nih cara menghilangkan atau mengurangi penghalang tersebut? Biar jalan menuju sukses itu lancar gitu, tidak terpantul-pantul gitu. Usaha dan semangat. Ini masih umum ya, usahanya apa? Nah, usahanya perlu kalian cari tuh. Perlu kalian cari ya. Oke, karena waktu sudah habis. Nah, mari kita tutup kelas kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, sama-sama harus semangat ya.